Kelihatan ya sudah. Kelihatan, Pak. Sekarang kita akan membicarakan tentang grup siklik ya. Anda tadi sudah mempelajari pengantar dari grup siklik ya. Ini adalah materi yang terakhir di surat Jabar ini. Jadi kita sekarang akan membicarakan grup siklik ya. Apa grup siklik itu Anda tadi sudah menyimak ya. Kita ulangi lagi, kita perkuat lagi pemahaman Anda. Kita awali dengan definisi dari grup siklik. Walaupun tadi Anda sudah memahami mungkin ya. Kita pertegas kembali definisi dari grup siklik ya. Ini definisi dari grup siklik. Nah, grup G, jadi misalkan ada grup namanya grup G ya. G itu adalah grup, maka grup G ini disebut grup siklik jika ada anggota G, misalkan kita namakan A ya. Jadi G itu disebut grup siklik jika ada anggotanya, misalkan kita namakan A, sehingga setiap anggota G yang lain dapat dinyatakan sebagai perpangkatan dari A. Jadi G itu disebut grup siklik kalau di situ ada A anggota G, sehingga anggota G yang lain mesti dapat dinyatakan sebagai perpangkatan dari A. Jadi X itu mesti dapat dinyatakan A pangkat N, misalnya untuk suatu N anggota Z ya. Jadi kalau secara simbolik di bawah ini, grup G itu disebut grup siklik jika ada A anggota G sehingga G itu anggotanya ini A pangkat N, N-nya anggota Z. Jadi siapapun mesti bentuknya A pangkat N. Tergantung N-nya nanti bisa positif, bisa negatif, asalkan bilangan bulat ya. Bisa 0 ya, 1, 2, min 2, dan seterusnya. Jadi dia merupakan perpangkatan dari A, N-nya anggota Z. Nah, kalau ada A yang seperti itu di G, maka A itu disebut dengan generator ya. Jadi A disebut dengan generator atau pembangkit dari A. Apa maksudnya pembangkit? Karena siapapun anggota G itu mesti dapat dinyatakan dalam perpangkatan dari A. Nah, kalau G itu grup siklik dengan generator A, maka kita tulis begini. G itu ini ya. Itu artinya G sama adalah grup siklik yang dibangkitkan oleh A. Nah, itu definisi dari grup siklik. Oke, ya. Oke, kita langsung ke contoh. Ya. Contoh tadi sudah kan? Apakah Z4 dengan penjumlahan modul 4? Kita tahu bahwa Z4 dengan operasi penjumlahan modul 4 ini adalah grup. Ya. Grup. Nah, pertanyaannya apakah grup siklik? Apakah Z4 itu grup siklik? Jika iya, tentukan generatornya. Nah, kalau kita tidak tahu apakah grup 4 Z4 itu siklik atau tidak, maka caranya adalah kita ini aja cari apakah ada anggota Z4 yang merupakan generator. Anda ingat bahwa Z4 itu anggotanya siapa saja? 0, 1, 2, 3. 2, 3. Ingat penjumlahan modul 4. Sekarang kita cek satu-satu. Apakah 0 itu generator dari Z4? Artinya adalah apakah setiap anggota Z yang lain dapat dinyatakan sebagai perpangkatan dari 0 itu ya. Jadi kalau kita coba, kita coba apakah 0 itu generator? Ya kita coba 0 itu sama dengan 0. Kita pangkatkan 0 pangkat 1 sama dengan apa? 0. 0. 0 pangkat 2? 0. 0. Jadi ini 0 dipangkatkan siapapun akan tetap 0 kan? Jadi 0 dipangkatkan berapapun tidak akan pernah sama dengan 1, tidak akan pernah sama dengan 2. Oleh karena itu apa? Ternyata anggota G yang lain seperti 1, 2 ini tidak dapat dinyatakan. Jadi ini 0 pangkat berapa sama dengan 3 misalkan. Nggak ada ini. Ya. Apa artinya? Ada anggota G yang tidak dapat dinyatakan sebagai perpangkatan dari 0. Berarti 0 itu bukan generator. Oke. Paham ya? Jadi 0 bukan generator. Kita coba lagi sekarang 1.
Apakah satu generator? Artinya apa? Apakah satu itu dapat membangkitkan semua anggotanya yang lain? Apa artinya membangkitkan? Kalau saya pangkatkan, apakah nanti akan jadi 0? Apakah nanti jadi 2? Apakah jadi 3? Kita coba. 1 pangkat 1 itu kita mulai 1 pangkat 1, 1. 1 pangkat 2 itu berapa? 2. 2. 1 pangkat 3? 3. 3. 1 pangkat 4? 0. Nah, jadi semua anggota yang lain ini, semua anggota Z4 dapat dinyatakan sebagai perpangkatan dari 1. Jadi 1 pangkat 4 itu 0, 1 pangkat 3 itu 3, 1 pangkat 2 ini 1 pangkat 1, 1. Jadi semua anggota Z4 dapat dinyatakan sebagai perpangkatan dari 1. Berarti 1 itu generator. Oh, ternyata dia berarti Z4 itu grup siklik. Dapat ditulis berarti Z4 karena grup siklik, generatornya itu 1, ditulis begini. Nah, ya, Z4 dibangkitkan oleh 1. Nah, sekarang apakah ada generator yang lain? Kita coba sekarang kita 2. Kalau 2 pangkat 1 itu 2. 2 pangkat 2 berapa? Berapa? 2 pangkat 2? 0. 0. Identitas kan? Kalau sudah identitas nanti akan kembali lagi coba. Kalau 2 pangkat 3 berapa? 2. 2 kan kembali lagi ke sini nanti 0, 2, 0, 2. Jadi 2 itu hanya membangkitkan 0 dan 2. Dia tidak akan pernah sama dengan 3, tidak akan pernah sama dengan 1. Paham? Berarti 2 itu bukan generator. Ya. Sekarang kita coba 3. 3 pangkat 1 itu 3. 3 pangkat 2 berapa? 2. 2. 3 pangkat 3? 1. Tuh, 3 pangkat 4? 0. 0. Nah, itu kan 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Oh, semua anggota Z4 dapat dinyatakan dalam perpangkatan dalam 3. Oh, berarti generator. Oh, jadi Z4 itu adalah grup siklik yang generatornya 1 juga 3. Nah, itu namanya generator. Ya. Sampai sini jelas ya? Lanjut. Oke, lanjut ya. Sekarang contoh yang kedua. Z5. Oke. Z5 dengan operasi penjumlahan modul 5 apakah grup siklik atau tidak? Seperti tadi. Ya, kita cek satu-satu ya. Apakah Z5, ingat bahwa Z5 itu adalah anggotanya adalah 0, 1, 2, 4. 0 generator enggak? 0 apakah generator? Generator enggak? Tidak. Tidak. 1 Tidak. generator enggak? Iya. Ya. 2 generator enggak? Iya. Betul. Ya. Coba 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2 apa? 4. 2 pangkat 3? 1. Ini 1. 2 pangkat 4? 3. 2 pangkat 5? 0. 0. Ya. Sudah 0, 1, 2, 3, 4. Semuanya dapat dinyatakan sebagai perpangkatan dari 2. Kalau ini kita lanjutkan, mesin ini akan kembali ke atas lagi. 2 pangkat 6 berapa? 2. Nah, ini kembali ke atas lagi. Itu namanya siklik, dia berputar di sini aja. Sini ke sana lagi, ke sini lagi. Oh, tapi setiap anggota Z5 dapat dinyatakan sebagai perpangkatan dari 2. Oh, berarti 2 itu dia ini generator, ini generator. Kalau 3, generator enggak? Coba. Iya. Iya. 3 pangkat 1 itu 3. 3 pangkat 2. 1. Tuh, 3 pangkat 3. 4. Berapa? 4 ya. 3 pangkat 4. 2. 2. 3 pangkat 5. 0. 0. Nah, sudah sampai nanti akan kembali lagi ke sini. Tapi semuanya 0, 1,
2, 3, 4 itu dapat dinyatakan perpakatan dari 3. Oh, berarti ini juga generator. Yang terakhir 4, generator enggak? 4 pangkat 1 itu 4. 4 pangkat 2, 3. 3. Pangkat 3, 2. 1. itu pangkat 5, 0. 0. Nanti akan kembali lagi ke sini lagi. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Semuanya dapat dinyatakan dalam perpakatan dari Oh, ternyata ini juga generator. Jadi Z5 itu dibangkitkan oleh 1, bisa dibangkitkan oleh 2, 3, dan 4. Jadi ini bisa ditulis grup siklik yang dibangkitkan oleh 1, dibangkitkan oleh 2, dibangkitkan oleh 3, juga dibangkitkan oleh 4. Ya. Jadi generatornya tidak tunggal, bisa lebih dari sebuah generator. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada ya, masih mudah ya. Selanjutnya. Z6, siapa saja generatornya? 0 apakah generator? Tidak. Tidak. 1? Iya. Oke, 2? Tidak. Tidak. 3? Tidak. Tidak. 4? Tidak. 5? Iya. Ya. Tujuh. 0 generator? Tidak. Tidak. 1? 1 generator Iya. enggak? Ya. 2? 2 generator enggak? Ya. Cek. 2 generator enggak? Iya, Pak. Ya. 3? Iya. Ya. 4? Iya. 5? Iya. Ya nanti. Ya. Yang 6 juga iya. Bisa Anda menggeneralisasi? Kalau saya nanti punya misalnya Z12, siapa saja yang generatornya? Z2 kok 16? Z12. Siapa saja generatornya nanti? 1, siapa lagi? 5. 5. Terus 7. 7. 9. 9. Oh ya. Enggak. 11. 11. Ya, secara umum kalau ZN, siapa generatornya? Generatornya adalah Yang GCD dengan ya. M itu 1. Oke, K ya, dengan syarat K dan N itu FBB-nya sah. Tuh, dengan kata lain apa ini? K dan N disebut relatif prim atau prima relatif ya. Nah, kalau ini N-nya P prima, berarti siapa generatornya? Kalau kebetulan ini bilangan prima, berarti generatornya siapa saja?
1 sampai P min 1. P-1. Karena semuanya akan relatif prim dengan P, karena P-nya itu kan prima kan, tidak punya faktor. Maka semuanya akan relatif prim. Jadi seperti 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi yang Z5, Anda perhatikan ya. Yang tadi kalau Z6 ini yang relatif prim kan, 1 dan 5. Tadi yang Z5, oh, ini 1, 1, 2, 3, 4. Semuanya 1 sampai N-1, P-1. Jadi kalau kebetulan N-nya itu bilangan prima, karena semua bilangan di bawahnya itu relatif prim dengan itu, maka kalau prima set P, maka generatornya adalah mulai 1 sampai P min 1. Ya. Oke ya, itu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Yes, lanjut. Nah, ini berarti berapa ya? Langsung ini dengan tadi, maka kalau Z10 siapa saja generatornya? Siapa saja generatornya? 1, Tuh, 3, 3, 7, 7, 7, 9, 9 ya. Dan oke. Nah, secara umum yang tadi kan, kalau Zn maka adalah generatornya adalah bilangan K, asli K, sehingga K dan N itu relatif prim. Oke, sekarang ini saya punya grup G, 1-1 operasinya perkalian. Apakah merupakan grup siklik? Kalau iya, siapa generatornya? Oke, yuk pikirkan dulu. Siklik apa enggak? Gimana, siklik enggak? Hmm? Gimana? Apakah ini grup siklik? Halo, gimana? Siklik enggak?
Gimana? Halo. Loh, ayo coba satu-satu. Apakah satu generator? Kan hanya dua ini anggotanya, kan mudah. Satu generator enggak? Ayo, siapa? Grace ya. Halo. Halo Pak, Satu generator enggak? bingung Pak. Enggak. Ini G itu anggotanya siapa saja? Satu G itu sama anggotanya. minus satu. Iya coba 1-1 kan. Ini Apakah operasinya apa? Oh, operasi perkalian. Loh, kan ini kan perkalian kalau penjumlahan kan iya, nggak Pak. mungkin kan. Satu bukan, Mbak. Satu bukan karena satu dipangkat berapapun tidak akan pernah jadi min satu. satu. Nah, berarti satu bukan. Min satu generator enggak? Iya, Pak. Iya, min satu pangkat satu itu min satu. Min satu pangkat dua berapa? Satu. Satu. Nah ini satu jadi min ini sudah kan? Iya, Pak. Nah berarti dia jadi grup siklik yang dibangkitkan oleh min satu. Oke, lanjut. Sekarang bilangan bulat, apakah ya operasinya penjumlahan, apakah grup siklik apa tidak? Kalau iya, tentukan generatornya. Yuk, siklik enggak ini? Kalau iya, siapa generatornya? Wes, kalau saya punya 5, ya, gini. Ini adalah grup siklik dengan pembangkit berapa ya kira-kira? Satu. Betul enggak? Kalau 3, satu pangkat berapa? Pangkat 1 3. pangkat 3. Kalau 9? 1 pangkat 9. 1 pangkat 9. Kalau N-nya bilangan asli? 1 Satu pangkat? N. Kalau min 4? N. 1 pangkat min 4. 1 pangkat? Min 4. Iya, jadi kalau min N, 1 pangkat min N. N. Jadi untuk setiap Z yang mana pangkat bulat positif negatif selalu dapat dinyatakan dalam perpangkatan dari 1. Ya. Jadi dia itu dibagikan oleh 1. Grup siklik yang dibangkitkan oleh 1. Ini generator. Tidak ada yang lain ya. Kalau min 1, min 1 pembangkit ya? Enam itu min 1 pangkat berapa? Min 2 aja lah. Min 2 itu min 1 pangkat berapa? 2. Kalau 2 berapa? Oh ya, pangkat 2 ya. Kalau 4, min 1 pangkat berapa? Loh sih dah lah. Min 2 itu kok min 1 pangkat 2 sih? Ini operasinya apa? Oh penjumlahan, oke ya. Penjumlahan, Pak. Ya. Kalau 4, min 1 pangkat berapa?
Berapa? 4 itu 4. Minus 4. Min 4. Ya. Jadi sama saja seperti tadi. Kalau tadi itu pangkatnya positif ini. Jadi kalau min 2 pangkat 2, kalau ini 4 pangkatnya justru negatif. Jadi ini Z plus itu adalah grup siklik dibangkitkan oleh 1 juga dibangkitkan oleh min 1. Yes, lanjut. Sekarang ini. Bilangan real operasinya penjumlahan apakah grup siklik? Kalau iya, siapa generatornya? Kira-kira siapa? Kak, siklik enggak? Kalau siklik siapa ini generatornya? Kira-kira siapa pembangkitnya? Apakah satu pembangkit? Bukan. Kenapa kok bukan? Kayak Adakah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam perpangkatan dari 1? ada, Pak. Siapa? Misalnya 1,4. Oke, misalnya setengah aja, setengah. Setengah itu Iya. satu pangkat berapa? Ya ada ini kan. Iya, Pak. Oke, begitu pecahan dia tidak. Kalau yang bulat dia seperti tadi, tapi kalau begitu pecahan tidak dapat dinyatakan dalam satu pangkat berapa. Ya. Jadi ternyata ini bukan grup siklik. Bukan grup siklik ya. Karena bukan ya nggak usah kita berbicara generator karena bukan. Min 1 pun bukan ya. Karena dia akan bermasalah kalau pecahan. Dia tidak dapat menyatakan bilangan perpangkatan untuk bilangan pecahan. Ya. Terus nah, sekarang Z5 perkalian modul 5. Grup siklik atau tidak? Kalau iya siapa generatornya? Ini sekarang 1, 2, 3, 4 ya. Operasinya perkalian modul 5. Apakah grup siklik? Apakah satu moderator? Apakah satu generator? Bukan, Pak. Tidak ya, karena satu pangkat berapapun tidak akan pernah jadi 4. Karena ini operasinya perkalian. 2 apakah generator? Iya, Pak. Pak, 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2. Kok 2 pangkat 4? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. 4. 2 pangkat 3. 3. 1, 3. Ayo. Apa? 2 pangkat 3. 3, Pak. 3. 3 ya? Iya. 3 apa 1? 3, Pak. 3. Karena perkalian. 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2 karena operasinya perkalian. Berarti 8 kan? 8 berarti 3. 2 pangkat 4. 1. 1. 2 pangkat 5. 2. 2 ke atas lagi kan? Jadi 1, 2, 3, 4 ada semua kan? Jadi 1, 2, 3, 4. Oh berarti dia 2 itu adalah pembangkit. Kalau 3? Iya, Pak. Ya juga 4. Bukan. Ya 4.
4 pangkat 1, 4. 4 pangkat 2, 1. 1. 1. 4 pangkat 3, 4. 4 lagi, kembali lagi ke sini kan. Nah, nanti 4 ke sini. Terus hanya membangkitkan 1 dan 4 saja. Jadi ini bukan. Jadi hanyalah pembangkitnya hanyalah 2 dan 3. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, bisakah Anda menyimpulkan kalau ZP siapa saja pembangkitnya? Nah, tidak bisa ya. Kalau penjumlahan tadi bisa kan relatif prim, tapi kalau perkalian tidak bisa seperti yang penjumlahan. Karena tadi ini aja kan Z5. Kalau penjumlahan kan 1, 2, 3, 4, ini hanya 2 dan 3. Ya tidak cukup, ternyata tidak, ini kalau hanya relatif prim tidak tentu juga. Tidak pasti 4 itu relatif prim dengan 5. Tetapi dia bukan pembangkit. Ternyata hanya 2 dan 3 ya. Oke, jadi nggak bisa menggeneralisasi dari untuk yang ZP untuk ZP min 0 kalau operasi perkalian. Kalau penjumlahan tadi kita sudah menggeneralisasi, kalau penjumlahan ya yang relatif prim terhadap P kalau kebetulan prima 1 sampai min P nanti ya. Oke. Sekarang teorema sifat-sifat dari grup siklik. Pertama, jika G itu grup siklik maka itu pasti abelian. Jadi kalau G itu grup siklik maka G itu pasti abelian. Ini implikasi jika maka. Ya, satu arah. Jika G siklik maka G pasti abelian. Yes. Contoh pembuktiannya begini ya, bukti atau diketahui apa? G siklik akan dibuktikan apa? G abelian. Kalau untuk membuktikan G abelian itu apa yang harus Anda tunjukkan? Anda harus menunjukkan apa? Halo. Jadi diketahui G-nya siklik, ya. X, Y Gimana? anggota G, maka Kalau Y Y anggota G, apakah XY sama dengan YX ini kan? Oke, jadi buktinya adalah misal XY anggota G sebarang. Nanti kita cek apakah XY sama dengan YX itu ya. Yes. Kemudian G-nya itu siklik. G itu siklik. Kalau siklik dia punya apa? Kalau G siklik maka punya apa? Generator. Jadi misalkan aja, misal G itu generatornya katakanlah A gitu misalkan, karena dia punya generator ya. Apa artinya A itu generator? Setiap anggota G mesti dapat dijadikan perpangkatan dari A. Sekarang X-nya anggota G, maka X itu dapat dijadikan sebagai apa? Perpangkatan dari A, iya. Iya, Pak. Katakanlah A pangkat K untuk suatu K anggota Z. Kemudian Y juga anggota G. G-nya siklik, maka Y dapat dijadikan sebagai A pangkat L misalkan untuk suatu L anggota Z. Sekarang operasikan aja XY. Berarti XY sama dengan XY A pangkat K operasi A pangkat L. Apa ini? A pangkat K plus L. Karena ini bulat-bulat sama aja dengan A pangkat L plus K. Sama dengan A pangkat L operasi A pangkat K. Sama dengan YX. Ya.
Jadi dia komutatif. Ternyata X itu sama dengan Y X berarti G-nya abelian. Itu contohnya ya. Jadi kalau siklik pasti abelian. Apakah berlaku sebaliknya? Kalau grupnya itu abelian, apakah pasti siklik? Apakah berlaku sebaliknya? Artinya adalah kalau ada grup abelian, apakah mesti grup itu grup siklik? Apa? Gimana kira-kira? Apakah setiap grup abelian itu mesti grup siklik? Gimana? Tidak. Contohnya apa? Tadi loh, R dengan operasi penjumlahan. Ini grup apa nih? Grup apa? Abelian. Abelian. Apakah ini tadi siklik? Bukan. Tidak, ternyata ini tidak siklik. Ya, ternyata tidak berlaku sebaliknya. Jadi dia hanya implikasi, bukan biimplikasi, hanya implikasi. Kalau ada grup siklik pasti abelian, tapi tidak ya setiap grup abelian itu tidak selalu siklik ya. Jadi hanya berlaku satu arah. Adakah pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke, lanjut. Yang kedua adalah kalau ada grup siklik, ya maka setiap subgrupnya juga siklik ya. Kalau ada grup siklik, maka setiap subgrupnya juga siklik. Seperti pada saat abelian ini. Kalau ada G grup abelian, maka setiap subgrupnya mesti abelian. Itu juga berlaku pada grup siklik. Kalau ada grup siklik, maka setiap subgrupnya mesti grup siklik. Nah, ini itu tahu. Dan yang ketiga, kalau F itu homomorfisme dari G ke G aksen, Anda sudah masih ingat kan homomorfisme? Apa kalau homomorfisme? Kalau FAB sama dengan FA, FB ya. Kalau F itu homomorfisme dari grup G ke grup G aksen, kemudian yang kiri itu kok siklik, kiri itu siklik, maka FG ini range-nya ya, range. Ya himpunan hasil ya. FG juga siklik. Jadi kalau di sini misalkan G, ini G aksen ya, ini kan F homomorfisme ini. Ini mungkin ini kan petanya mungkin kan hanya ke sini sebagian di sini namanya kalau ini G ya. Mungkin ada yang tidak punya prapeta. Nah, ini yang namanya FG. Semua peta dari G itu ini merupakan grup siklik juga. Dulu kita sudah buktikan kalau ini ada homomorfisme, petanya juga kalau ada grup maka petanya itu juga subgrup dari yang kanan. Jadi kalau ada domainnya di sini G, maka petanya itu juga subgrup dari yang kanan ya. Nah, ternyata subgrupnya itu adalah subgrup siklik. Ini akan menjadi siklik juga di sini. Itu ya. Sekarang yang terakhir. Kalau F itu G dan H isomorfisme atau kemarin kita berbicara tentang isomorfisme kan dua grup kalau dia ada isomorfisme dari G ke H itu yang disebut dengan isomorfik ya, ini simbol dari isomorfik. Apa artinya G isomorfik dengan H? Ada homomorfisme dari G ke H yang bersifat satu-satu dan pada atau onto ya, atau surjektif yang bersifat injektif dan surjektif. Maka dikatakan dua grup itu adalah isomorfik ya. Nah, kalau ada dua grup isomorfik, maka kalau satu siklik, yang lain juga siklik. Kalau ini siklik, ini juga siklik. Begitupun sebaliknya, kalau ini tidak siklik, maka ini tidak siklik. Oke ya. Itu ya materi tentang grup siklik ya, tidak banyak.
Harusnya ini adalah tentang grup siklik ya.